Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengawal ibadah Minggu Paskah keempat ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Ibadah Minggu Paskah keempat dengan tema mempersaksikan Allah dalam karya nyata, kita mulai dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat nomor 17 bait yang kedua. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakui dosa-dosa kita dengan menerima pembacaan hukum kasih yang terdapat dari Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita akan menyanyikan nyanyian penyesalan dosa, Kidung Jemaat 367 bait 1, "Padamu Tuhan dan Allahku."
yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah dari Mazmur 23 yang demikian firman-Nya. Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sedangkan untuk petunjuk hidup baru diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai yang ke-47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyanggupi berita anugerah dan hidup baru dengan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 283 bait 1, Gembalaku Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita tunduk dalam doa syukur dan syafaat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga di pagi yang indah ini Engkau mengizinkan kami bersama-sama berbakti, menyatakan rasa syukur. Kami mengakui bahwasannya berkat, kekuatan, perlindungan, pimpinan telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami rindu ya Bapa, Engkau melayakkan kami untuk dapat terus menikmati berkat-berkat-Mu. Bapa, pada kesempatan yang indah ini, kami juga menyerahkan kehidupan kami, terkhusus orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap anggota keluarga kami. Tuhan berkati anak-anak kami. Tuhan berkati juga orang tua kami. Sehingga setiap anggota keluarga kami juga merasakan berkat dan perlindungan-Mu. Mereka dapat melakukan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami, baik di tengah-tengah gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan berkatilah para pemimpin kami. Kami menyerahkan majelis gerejamu, kami menyerahkan badan pembantu majelis gerejamu. Kami juga menyerahkan Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah yang terus memimpin kami supaya kami dapat hidup dengan penuh kedamaian, dengan penuh kerukunan, dengan penuh kesejahteraan. Bapa, pada kesempatan ini pula kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, terkhusus Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, sampai dengan Bapak Camat. Kiranya Engkau karuniai dengan hikmat, dengan kebijaksanaan pemberian-Mu, sehingga mereka dapat mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga bangsa dan negara kami juga boleh merasakan kedamaian dan kesejahteraan meskipun harus menghadapi pandemi Corona 19 ini. Tuhan, inilah yang menjadi seru doa syafaat kami. Kabulkanlah doa kami, karena kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan didasari dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memujikan Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini, kami mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu yang begitu melimpah bagi hidup kami. Berkati Tuhan dan terimalah persembahan kami, dan layakkanlah kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati kami, urapi kami Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengar boleh kami resapi dan bahkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun jika terselip dosa pelanggaran kami di dalam kami mempersembahkan. Haleluya. Amin. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, kita menerima bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Nats yang akan kami bacakan terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b. Yohanes pasal 10 ayat 10b, demikian firman Tuhan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Paskah yang keempat ini, tema yang disodorkan kepada kita adalah mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat milik Tuhan, kalau kita tadi menerima berita anugerah dari Mazmur pasal 23, menurut saya ini adalah bacaan yang sangat kita butuhkan di masa pandemi ini. Mengapa saya katakan ini sangat kita butuhkan? Karena melalui Mazmur 23 ini, di satu sisi diakui akan adanya ancaman, diakui adanya musuh yang mengancam, diakui adanya lembah kekelaman. Tetapi itu bukan yang terpenting. Yang lebih penting adalah sisi lain. Mazmur 23 juga mengakui, bahkan lebih banyak dalam ayat-ayat yang terdapat dalam Mazmur 23, mengakui bahwa Allah adalah gembala kita, Allah yang menyertai kita. Diceritakan tadi dalam Mazmur 23, sebagai gembala ia menyediakan meja hidangan untuk kita. Ia mengurapi kepala kita, ia membimbing kita. Bahkan manakala kita berlindung di dalam Dia, kita merasakan perlindungannya lewat gada dan tongkatnya. Diceritakan piala kita melimpah. Jadi ada keindahan yang diceritakan. Ada cinta dan ada kreativitas yang dikerjakan oleh sang gembala. Sehingga domba bisa diberkati, domba juga bisa menjadi berkat. Bapak Ibu, Mazmur 23 ini juga sebenarnya menguatkan apa yang menjadi bacaan kita dari Yohanes 10. Kalau tadi dalam nat saya ambil ayat 10b, aku datang agar kamu memiliki hidup, bahkan memilikinya dalam berkelimpahan. Saudara kasih, ini keluar dari mulut Tuhan Yesus dan tentu ini menjadi misi Tuhan Yesus. Ia menegaskan di tengah kondisi yang mengarah kepada kehancuran, gembala yang baik akan mengusahakan yang terbaik bagi domba-dombanya. Gembala yang baik ingin dombanya ada dalam kondisi yang nyaman, dalam ketenangan, dalam kondisi bahagia, tumbuh menjadi manusia yang utuh dan sejahtera. Terkasih, kalau kita lihat misi Tuhan Yesus ini dalam Yohanes 10 ayat 10b tadi, jelas ini bertentangan dengan apa yang banyak ditafsir oleh banyak orang mengenai situasi pandemi ini. Ada yang mengatakan ini adalah wujud hukuman ilahi, ini adalah masa Tuhan mau datang kedua dan sebagainya. Kita dapat belajar, gembala yang baik bukan datang untuk membawa kehancuran. Gembala yang baik datang untuk membawa hidup yang berkelimpahan. Nah, bagaimana definisi hidup yang berkelimpahan? Bapak Ibu yang terkasih, kelimpahan ilahi itu bisa kita lihat dalam petunjuk hidup baru melalui Kisah Para Rasul pasal 2 tadi. Menarik kalau kita cermati di masa awal gereja purba. Komunitas Yerusalem, orang-orang percaya di gereja mula-mula dipenuhi Roh Allah dan itu memotivasi mereka dalam kehidupan bersama mereka. Mungkin dirasakan penulis Kisah Para Rasul ini menggunakan penggambaran yang sangat hiperbol, mungkin sangat berlebih-lebihan. Karena dalam Kisah Para Rasul ini ia menggambarkan kehadiran komunitas yang sangat ideal, komunitas yang dimana saling mencintai.
Di situ menggambarkan perwujudan tubuh Kristus yang sejati. Dan itu saudara kasih memberi arah kemana kita harus berjuang pada saat ini. Karena jelas apa yang diceritakan, apa yang menjadi teladan dari jemaat purba tadi sangat berbeda dengan sikap individualistis yang selama ini sudah banyak dihidupi oleh dunia ini. Usaha mementingkan diri sendiri, pertarungan di mana ada menang kalah, dunia yang serba kompetitif dan sebagainya. Nah, beranikah kita membayangkan adanya komunitas yang seperti itu? Krisis saat ini menantang kita untuk berani membuka hati melalui kemurahan hati. Seorang sosiolog yang bernama Rodney Stark melalui bukunya The Rise of Christianity, dia menceritakan di tahun 1165, di tahun 165 Masehi, di sana terjadi berbagai macam wabah juga. Dan uniknya, berdasarkan buku Rodney Stark ini, ketika banyak orang mengajukan pertanyaan, mengapa wabah terjadi? Apa kehendak ilahi? Kekristenan yang mampu menjawab dengan cara hidup komunitas yang saling mengasihi, mau merawat yang sakit, mau mempedulikan yang rentan. Dan itulah ia menarik kesimpulan, ternyata kekristenan awal lebih banyak berkembang pada masa epidemi. Nah, terima kasih. Ini kajian dari Rodney. Harus kita akui pada abad ke-21 ini, dunia sungguh-sungguh sudah jatuh menjadi dunia yang paling individualistis. Yang jelas-jelas bertentangan dengan kisah komunitas perdana gereja. Jadi kata-kata yang tepat yang harus kita gunakan selama pandemi ini adalah kita semua harus bersama-sama seperti komunitas perdana. Kita semua harus bergotong royong. Dalam istilah normalnya, inilah kesempatan solidaritas. Jadi ada visi relasional di mana diakui kelangsungan hidup kita itu tergantung pada semangat berbagi daripada semangat menimbun. Kita disadarkan oleh kata-kata Gandhi. Sejatinya kita memiliki cukup untuk kebutuhan semua orang, asal tidak semua orang berlaku tamak. Karena ketamakanlah maka ada ide soal kelangkaan. Lesson kasih adalah ada pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari kisah para rasul pasal 2 tadi. Ada beberapa hal. Yang pertama, komunitas orang Kristen perdana tadi mengabdikan dirinya dengan senantiasa mendengarkan pengajaran. Mereka membentuk iman mereka. Lalu melalui refleksi teologis mereka mengakui doa dan ibadah itu penting. Komunitas Kristen awal ini melihat Allah adalah sumber hidup. Dan Allah yang sumber hidup itu memanggil kita kepada kehidupan yang baru karena kebangkitan Yesus, karena karunia Roh Kudus. Dan oleh karena itu, orang Kristen perlu memperdalam iman. Orang Kristen memandang doa sama nyatanya dengan bernafas. Oleh karena itu, doa menjadi bagian hidup yang sangat penting. Mereka berdoa dan juga mereka memecah roti. Mereka memecah roti bersama, merayakan perjamuan Kristus sesering ketika mereka berkumpul. Ini yang pertama mereka kerjakan. Yang kedua, mereka dipenuhi dengan rasa takjub dan kekaguman. Mereka mengharapkan hal-hal besar dari Tuhan dan sekaligus dari komunitas mereka. Mereka percaya adanya hidup yang berkelimpahan seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi. Dan itu mungkin ketika Allah bergerak, Allah memotivasi, Allah meniupkan semangat dalam hidup jemaat perdana.
sehingga mereka menerima kekuatan untuk bisa saling peduli, mencintai, dan menyembuhkan. Mungkin ini sama persis dengan penggambaran Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12. Digambarkan kita adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Manakala ada satu anggota tubuh yang sakit, yang lain merasakan. Ini sebuah komunitas yang diharapkan. Komunitas yang selalu mengedepankan kreativitas, yang selalu mengambil inisiatif, membentuk jaring pengaman sosial bagi semua orang. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, mereka berbagi satu sama lain. Mungkin masih ada mereka yang kaya, tapi mereka menjual properti mereka, tapi tidak secara keseluruhan. Mereka menyediakan sesuatu untuk tetangga mereka. Mereka melihat kesejahteraan mereka itu terhubung dengan kesejahteraan orang lain, dengan kesejahteraan setiap anggota komunitas. Jadi anggota yang lain itu menjadi urusan semua orang. Mereka saling mempromosikan satu sama lain, mendukung satu sama lain. Dan manakala ada orang yang berhasil, itu diapresiasi, diakui, dan memiliki nilai kontribusi bagi kesejahteraan bersama. Maka diceritakan mereka menjual harta benda mereka, dan itu mendatangkan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Mereka sungguh-sungguh menciptakan komunitas di mana setiap orang memiliki apa yang mereka butuhkan. Ini seringkali aspek yang sangat radikal dari komunitas ini. Anggotanya tidak dirasuki oleh greedy, rasa rakus terhadap harta benda mereka. Mereka melihat kesejahteraan orang lain itu sama pentingnya dengan kesejahteraan mereka. Sekali lagi, mereka membuang sikap keserakahan. Mereka tidak menerima adanya ketidaksetaraan dalam komunitas. Meskipun faktanya memang tetap ada mereka yang memiliki lebih banyak secara ekonomi dibanding yang lain. Jadi pada dasarnya mereka berprinsip jangan sampai kita merampok dari Tuhan. Artinya apa? Kekayaan kita justru menjadi sarana menyakiti orang lain, bukan sarana membahagiakan dan mensejahterakan orang lain. Lesson kasih jelas ini sebuah spiritualitas sosialisme yang benar-benar diwujudkan. Dan ini tantangan bagi dunia global saat ini. Tantangan dunia pasar bebas yang jelas-jelas memiliki sistem yang amoral. Komunitas gereja perdana ini dalam kenyataannya telah merawat mereka yang rentan, menjamin tanpa harus mengajukan pertanyaan atau persyaratan. Semua orang memiliki pemakanan, semua orang mendapatkan pemukiman, mendapatkan perawatan kesehatan, semua orang memiliki kemampuan untuk bekerja. Itu yang diungkapkan oleh komunitas perdana. Dan akhirnya seringkali komunitas Yerusalem, komunitas orang Kristen ini, mereka melakukannya dengan rasa syukur, berbagi makanan dengan rasa syukur. Mereka memiliki hati yang gembira, memiliki kemurahan hati, mereka memiliki ketulusan. Dan itulah yang membuat terbentuknya dunia yang baru. Rasa syukur itulah dasar hubungan yang utama, sehingga mereka merasa saling bergantung satu sama lain. Tentunya ini mengingatkan kita, tidak ada satupun dari kita yang diciptakan secara sendiri dan mandiri. Kita semua bergantung pada upaya orang lain. Pencipta pekerjaan membutuhkan pekerja. Ada saling ketergantungan. Hidup menjadi pemberian bagi sesama dan demi kemuliaan nama Tuhan. Dari perspektif kisah para rasul pasal 2 ini, kita juga disadarkan bahwasanya nilai kesuksesan kita bukan dari seberapa banyak
yang sudah kita hasilkan, tapi seberapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Bukan seberapa banyak ukuran rekening bank kita, tapi seberapa besar kita sudah mendatangkan manfaat bagi yang lain. Ini tantangan Tuhan bagi masa pandemi ini. Mencari apa talenta dan keunggulan kita untuk mendatangkan manfaat bagi tetangga. Kehidupan berkelimpahan melibatkan adanya satu tindakan yang nyata. Tindakan melakukan sesuatu yang indah untuk Tuhan. Dan kita harus berani memastikan inilah prioritas kita. Inilah prioritas hidup jemaat. Inilah bisnis kita. Inilah bisnis manusiawi global di zaman pandemi ini. Mampu memberikan sesuatu yang indah kepada Allah, mendatangkan keindahan bagi kehidupan sesama kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh gembala kita. Kita berdoa doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita respon firman Tuhan tadi dengan kidung jemaat 415, Gembala baik bersuling nan merdu. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat di segala tempat, marilah kita memperbarui iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mempersaksikan Allah dalam karya nyata dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan nyanyian penutup Kidung Jemaat 415 bait yang kedua, Gembala yang Baik. Pada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan